Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakkil Alallah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BHMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya sayangi kedua orang tua yang selalu mendoakan saya, tak lupa pula yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Hartini dari Tadris Matematika semester 6 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi paradigma. Ada yang tahu materi paradigma? Nah, di sini ada beberapa pandangan. Yang pertama yaitu menurut pandangan Gubah tahun 1990 dan Denzin dan Lincoln pada tahun 1994 dapat disimpulkan paradigma asumsi analogi, ontologi, epistemologi, dan metodologi. Atau dengan kata lain, paradigma adalah sistem keyakinan dasar sebagai landasan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apa itu hakikat realitas, apa itu hakikat hubungan antar penelitian dan realitas, dan bagaimana cara peneliti mengetahui realitas. Nah, pembahasan yang kedua yaitu adalah paradigma dan metode penelitian. Yang pertama, paradigma penelitian kualitatif, yaitu menggunakan paradigma interpretif atau fenomenologi yang menggunakan tradisi berpikir ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi dan antropologi, yang diawali oleh kelompok ahli sosiologi dan madhab Chicago pada era 1990 sampai 1930. Nah, sebagai landasan epistemologi, landasan berpikir dalam penelitian kualitatif adalah pemikiran Max Weber yang menyatakan bahwa pokok penelitian sosiologi bukan gejala-gejala sosial, tetapi pada makna-makna yang terdapat di balik tindakan-tindakan perorangan yang mendorong wujudnya gejala-gejala sosial tersebut. Yang kedua itu paradigma penelitian kuantitatif. Yang pertama tadi kualitatif, yang kedua kuantitatif. Nah, di sini merupakan satu pendekatan penelitian yang dibangun berdasarkan filsafat positifisme. Positifisme ini adalah suatu aliran filsafat yang menolak unsur metafisik dan teologik dari realistik sosial. Karena penolakannya terhadap unsur metafisis dan teologis, positifisme kadang-kadang dianggap sebagai sebuah varian dari materialisme. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga adalah perbedaan paradigma kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama itu perbedaan pertama, yaitu penelitian kuantitatif itu mengukur fakta yang objektif. Setiap fakta atau fenomena yang dijadikan variabel harus dapat diukur, sedangkan penelitian kualitatif mengkonstruksi realitas sosial untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Terus yang kedua, perbedaan kedua penelitian kuantitatif berfokus pada variabel-variabel untuk menentukan variabel tersebut berdasarkan hukum sebab dan akibat, atau cara berpikir
atau cara berpikir monotetik, sedangkan penelitian kualitatif berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa-peristiwa atau kejadian itu sendiri, bukan pada variabel-variabel. Lanjut yang ketiga, perbedaan yang ketiga yaitu penelitian kuantitatif. Reliabilitas merupakan kunci karena apabila alat ukur atau instrumen penelitian reliable atau kepercayaan, maka akan berdampak hasil penelitian akurat. Nah, di samping alat ukur yang reliable dan persyaratkan pula harus valid dan sahih. Nah, sedangkan penelitian kualitatif keaslian merupakan kunci sehingga dikatakan sebagai penelitian alamiah. Dalam penelitian kualitatif tidak ada usaha untuk memanipulasi situasi maupun settingan. Nah, terus pembahasan yang keempat yaitu kerangka berpikir kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, kerangka berpikir kualitatif. Memandang bahwa empiris itu dikonstruksi secara sosial, yaitu berdasarkan kesepakatan. Sementara itu, metode ialah implementasi operasional dan epistemologi. Nah, penelitian kualitatif ini jadi jika disebut metode penelitian kualitatif, sebenarnya mencakup cara pandang atau pemaknaan terhadap empiris yang dikonstruksi secara sosial berdasarkan kesepakatan subjektif. Nah, yang kedua, kerangka penelitian kuantitatif. Nah, dalam kerangka penelitian kuantitatif ini sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan melalui uraian dalam kerangka berpikir serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti. Nah, lanjut pembahasan yang terakhir yaitu kapan memilih pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini ada yang pertama itu ada menggunakan metode kuantitatif. Nah, metode kuantitatif ini terutama metode survei atau eksperimen digunakan apabila yang pertama, masalah penelitian sudah jelas. Yang kedua, penelitian ingin mendapat informasi yang luas dari suatu populasi. Yang ketiga, bila ingin mengetahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Terus yang keempat itu bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Nah, yang kelima itu bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat. Terus yang terakhir itu bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan teori dan produk tertentu. Nah, lanjut yang kedua yaitu menggunakan metode kualitatif. Nah, dalam metode kualitatif ini ada beberapa macam juga. Yang pertama, bila masalah penelitian belum jelas. Nah, kalau yang kuantitatif yang sudah jelas atau fakta bukan hoax itu. Nah, lanjut yang kedua itu untuk memahami makna di balik data yang tampak. Yang ketiga untuk memahami interaksi sosial. Yang keempat memahami persamaan perasaan orang. Yang kelima untuk mengembangkan teori. Yang keenam untuk memastikan kebenaran data. Yang terakhir yaitu meneliti sejarah perkembangan. Nah, lanjut yang ketiga itu metode kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Nah, metode peneliti kombinasi ini digunakan apabila peneliti ingin memperoleh data dan informasi lengkap, valid, dan reliable dan objektif. Nah, dengan menggunakan metode kombinasi, maka kelemahan-kelemahan yang ada dalam metode kualitatif dan kuantitatif dapat dieliminir secara efektif. Metode kombinasi digunakan apabila
Yang pertama, peneliti ingin melengkapi hasil penelitian kuantitatif yang diperkaya dengan data-data kualitatif yang tidak bisa digali dengan metode kuantitatif. Terus yang kedua itu peneliti ingin hasil peneliti kuantitatif dapat memberikan pada populasi yang lebih luas. Nah, terus yang ketiga itu peneliti ingin mendapatkan data yang lebih komprehensif yang dapat dicari dengan metode kuantitatif dan kualitatif pada waktu yang sama. Terus yang keempat itu peneliti ingin melakukan penelitian yang bersifat proses dengan metode kualitatif dan peneliti produk dengan metode kuantitatif. Yang kelima itu peneliti ingin melakukan penelitian tindakan untuk menentukan tindakan yang diuji secara efektif. Terus yang terakhir, peneliti ingin melakukan penelitian yang dapat menghasilkan produk yang teruji dengan metode R dan the research and development. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.